apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi ringkus pelaku pembunuhan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Motif pembunuhan dipicu kesalahpahaman. Gara-gara calon kades kalah dalam pemilihan kepala desa, seorang warga di Kabupaten Ogan Ilir menutup akses jalan desa. Bakso udang dari kota Palembang, variasi bakso yang banyak diburu warga. Setiap hari ludes hingga 10 kg bakso. Kita ke informasi pertama, polisi ringkus pelaku pembunuhan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Motif pembunuhan dipicu kesalahpahaman. Empat bulan menjadi buronan polisi, tersangka Mustafa Kamal akhirnya digelandang polisi ke Mapolres Ogan Komering Ulu. Mantan ketua BPD Karangdapo ini merupakan pelaku pembunuhan yang menewaskan tetangganya sendiri bernama M. Sajili. Namun karena melakukan perlawanan, polisi terpaksa menembak kaki tersangka saat bersembunyi di desa Pelabuhan Maringkai, Lampung Timur. Kasus pembunuhan yang terjadi pada 21 Juni 2022 lalu itu bermula saat tersangka menemui korban yang ingin menggantikan posisinya sebagai ketua BPD Karangdapo. Padahal korban berjanji tidak akan mengganti posisi tersangka setelah terjadi pergantian kades Karangdapo. Keduanya pun lalu terlibat cekcok mulut sehingga korban mengeluarkan senjata tajam. Naas senjata tajam tersebut berhasil direbut tersangka yang langsung menikam ke arah korban. Untuk motif atau modus, ini penting, ternyata pelaku tersinggung atau dendam karena pelaku diberhentikan sebagai ketua BPD Desa Karangdapo, digantikan oleh korban almarhum. Jadi sakit hati karena digantikan sebagai ketua BPD. Aku kan pernah baik sama dia, bicara di rumahnya, Kak, saya ini sudah 2 kali disuruh ya kades itu mengajukan surat ke atas untuk berkas BPD untuk menggantikan kakak. Tapi kakak jangan khawatir, aku tidak akan melakukan itu sebelum memang kakak betul-betul berhenti. Nah, sekedar ngomong itu bahaya kan. Nah, jadi ya sudah ngomong itu, kamu itu dapat jadi pegang. Masalah aku tuh tepak sini ya itu ya kan. Tepak tadi kan langsung punya ini kan. Nah, rupanya dia ini di balik sini ada pisau, nikam aku. Bersama tersangka disita sebilah pisau yang dipergunakan tersangka untuk menghabisi nyawa korban. Sementara atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang pembunuhan yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun kurungan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Empat dari 5 pelaku perampokan yang menyebabkan tewasnya sepasang suami istri di Musi Banyuasin diringkus polisi sehari pasca kejadian. Empat tersangka yang berhasil ditangkap yakni Yuda alias Bayu, Kailani alias Kai, serta bapak dan anak yaitu Renal Diski Atdaya. Sedangkan satu tersangka lagi, Kevin alias Fani, masuk dalam daftar pencarian orang kepolisian. Polisi terpaksa memberikan tindakan tegas dengan menembak kaki Yuda dan Kailani karena berusaha kabur. Sebelumnya komplotan ini pada Rabu 12 Oktober lalu merampok rumah kepala dusun di Desa Nunggal Sari, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Akibat perampokan tersebut, korban Sunarji dan istrinya Srinarti ditemukan tewas dengan tangan terikat di rumahnya. Direktorat Reserse Kriminal Umum bersama dengan Polres Banyuasin, ya, peristiwa kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan pasangan suami istri meninggal dunia, dan ini terus menjadi atensi dari jajaran kepolisian, juga termasuk perkara-perkara lain yang masih dalam proses pengejaran hingga saat ini.
Dua-duanya kak ya. Habis dari itu kamu kemana? Ke depan. Cari duit. Yang nguras barang siapa? Kawan-kawan kami lah. Mau belanja. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsider pasal 365 ayat 4 KUH pidana tentang pembunuhan berencana atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Para tersangka kini diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Hasil penemuan kerangka manusia beberapa waktu lalu di Sukamaju Sako, Palembang menyatakan berjenis kelamin laki-laki dan telah meninggal dunia 1 bulan sebelum ditemukan. Untuk mengungkap identitas kerangka manusia yang ditemukan di Sukamaju Sako, Palembang, tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang melakukan dengan cara merekonstruksi tulang belulang yang ditemukan. Hasil sementara diperiksa, kerangka tersebut meninggal 1 bulan sebelum ditemukan dan berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 50 hingga 60 tahun. Sedangkan ciri-ciri lain kerangka tersebut berdagu lancip, mengenakan kaos warna pink dan topi rajutan. Hasil pemeriksaan itu kita jumpai itu berjenis kelamin laki-laki, umurnya sekitar 50 sampai dengan 60 tahun. Ya. Nah kemudian dia itu ciri khasnya itu dagunya itu maju ke depan, agak maju. Ya. Pakaiannya ya pakaian baju kaos warna pink dengan pendek. Ada himbauan untuk warga masyarakat Pak? Himbauan pada warga masyarakat siapa yang sudah merasa kehilangan familinya lebih dari di bawah 3 bulan lah. Ya jangan di atas 3 bulan, di bawah 3 bulan. Ya jadi 3 bulan datang kemarin. Kepolisian kini fokus menemukan identitas korban agar dapat segera dipulangkan kepada keluarganya. Sebelumnya kerangka manusia ditemukan di sebuah rumah kosong di kawasan Sukamaju, Kota Palembang pada Jumat pekan lalu. Kerangka manusia tanpa identitas itu ditemukan di 2 tempat terpisah. Penemuan kerangka manusia ini berawal saat warga yang hendak mengontrak halaman rumah tersebut untuk berjualan berniat membersihkan rumah. Namun saat menuju kamar mandi terlihat sosok kerangka manusia. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang.